pada sekolah begini ya? Tiap hari Bu, tiap hari Bu. Tiap hari sambil makan bukan tuh? Iya Bu. Ada jam 12 terus jam 6. Waduh apa banget? Nggak pernah kelewatan ya nontonnya ya? Dia sering bolos Bu itu. Aduh ya jangan juga dong. Ya siapa tuh? Favorit apa karakter favorit kalian siapa? Mimi. Nurul. Ijan Bu, Ijan. Ijan Bu, Ijan. Rembo. Raju. Oke, itu ya. Tadi yang pelajarannya siapa ya? Udian. Belajarnya gimana tadi? Lancar? Hari ini masuk semua? Masuk semua? Oke. Alhamdulillah. Kabarnya gimana kalian semua? Baik? Alhamdulillah, sehat baik semua ya. Sekarang Ibu mau kalian cek kebersihan dan kerapihan di sekitar tempat duduk kalian. Kalau ada sampah di bawah, diambil dulu nanti simpan dulu. Habis itu nanti dibuangnya setelah itu pelajaran itu berakhir ya. Baik Bu. Yang rambut dan kerudungnya juga udah mulai gak rapi, boleh dirapiin dulu biar belajarnya nyaman. Baik Ibu, sudah rapi. Oke, kalau sudah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya sama-sama. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar, kondusif, dan tentunya semoga kalian dapat memahami materi yang akan dibicarakan. Amin. Berdoa dimulai. Amin, ya Rabbal Alamin. Bagaimana, sudah siap belajar? Siap, Siap Bu. Oke, bismillah, kita mulai ya. Jadi, pada hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 5, yaitu tentang upaya pemulihan pasca konflik, yaitu masuk di materi bab 5 yaitu integrasi dan reintegrasi. Materi ini, tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya kita mengetahui dan memahami betul apa aja sih upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi pemulihan setelah terjadinya konflik. Nah, Ibu mau tanya nih, apa yang dilakukan masyarakat setelah konflik? Kira-kira ada yang tahu? Setelah terjadinya perusahaan tuh kira-kira kayak gimana sih? Mediasi Bu, mediasi. Diam-diam ada konflik itu rangkum. Ya, jadi kalau misalkan ada seperti itu ya, kayak ada kekosongan setelah terjadinya konflik, perlu diadakan upaya pemulihan konflik supaya dia tuh kembali seperti saat kondisi sebelum konflik terjadi. Bisa di next. Ya, jadi ini pengantarnya. Pertama, keberagaman itu kan di Indonesia kita tuh udah terkenal banget ya, kita tuh punya budaya dan adat istiadat yang banyak sekali dan ada banyak bahasa juga. Keberagaman itu tentu menjadi keunikan tersendiri bagi negara kita, ataupun di negara-negara lain pasti mereka juga punya keunikan tersendiri. Nah, tapi keberagaman ini bisa menjadi faktor yang munculnya konflik di masyarakat. Nah, setelah terjadinya konflik itu perlu diadakan upaya untuk menyembuhkan dari konflik yang terjadi. Kan misalnya itu tuh ada kerusakan, kayak misalnya kerusakan infrastruktur ataupun trauma bagi korbannya. Jadi perlu adanya upaya pemulihan. Next. Lanjut perbedaannya. Nah, di sini pertama itu tuh ada pemulihan atau recovery. Nah, pemulihan ini artinya adalah mengembalikan atau pemulihan untuk memperbaiki keadaan akibat konflik. Kalau di Indonesia sendiri, pemulihan ini tuh diatur di Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012. Tepatnya di pasal 36. Ada yang mau bantu bacakan ayatnya? Boleh? Ya, silakan. Ya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Bab 5 tentang pemulihan pasca konflik pada pasal 36 ayat 1 dan 2 yang berbunyi ayat pertama, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan terukur. Pada ayat 2, upaya pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Baik, terima kasih ya sudah membantu membacakan PPT-nya. Jadi menurut undang-undang itu yang tadi sudah dijelaskan di Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012, tepatnya di pasal 36 disebutkan bahwa di Indonesia itu pemulihan pasca konflik terdiri dari 3: rekonsiliasi, rehabilitasi, sama rekonstruksi. Bisa dilanjut PPT-nya? Pertama, kita akan membahas tentang rekonsiliasi terlebih dahulu. Rekonsiliasi itu merupakan jalan untuk merukunkan atau mendamaikan pihak yang berkonflik melalui perundingan. Jadi kata kuncinya di sini adalah perundingan. Perlu diketahui, perundingan itu biasanya menjadi sebuah langkah awal dari upaya pemulihan pasca konflik, yaitu menggunakan institusi adat atau perangkat sosial dengan pemberian ganti rugi atau pemaafan. Jadi di sini dilakukan perundingan sama misalkan habis dari pulang itu bisa dikasih pemberian ganti rugi atau juga maaf-maafan. Next. Nah ini contoh rekonsiliasinya, yaitu ada di konflik Gerakan Aceh Merdeka. Itu kan dia konfliknya lama ya. Nah di konflik itu pemerintah Indonesia itu suka berkunjung ke sana untuk mengadakan rekonsiliasi atau perundingan dengan dam ini. Kalau misalkan contoh sehari-harinya mungkin sama konflik sama teman kali ya, kalau misalkan kita cekcok gitu, itu kan biasanya kita habis terjadinya konflik itu langkah pertama yang dilakukan adalah perundingan terlebih dahulu. Nah untuk proses dan tahapannya, yang pertama ada mengungkap kebenaran, yaitu di mana mengungkap kebenaran ini di mana sih di konflik itu sebenarnya apa yang terjadi, kemudian kedua pengakuan tulus, lalu permintaan maaf, memaafkan, mengambil keadilan, mencegah masalahnya terulang kembali, kemudian membangun kembali kepercayaan. Bisa di next. Kedua, rehabilitasi. Kalau misalkan kita ngomongin rehabilitasi, biasanya itu kepikirannya kayak penyembuhan gitu ya, kondisi fisik ataupun psikologisnya. Nah itu benar. Jadi proses dalam penyembuhan atau perbaikan dari keadaan yang abnormal atau tidak normal ke keadaan normal. Kalau misalkan ada konflik, biasanya kan kalau perang gitu ya, kan prajurit mungkin setelah perang itu dia biasanya punya namanya trauma, kayak dia tuh punya PTSD dan segala macam. Nah itu disembuhkannya lewat rehabilitasi. Contohnya ya tadi ya, kayak kalau di sini itu kayak konflik di Poso, Maluku itu kan terjadi kerusuhan gitu ya. Nah itu tuh korban-korbannya itu diberikan layanan kesehatan mental oleh beberapa apa sih namanya, kayak lembaga kemanusiaan gitu. Bisa di next. Nah ini kalau pelaksanaan rehabilitasi dia diatur di Undang-Undang RI tadi Nomor 7 Tahun 2012 di pasal 38 ayat 2. Nah ini pelaksanaannya seperti ini, intinya adalah mencakup psikologis, terus tentang traumanya juga, bisa juga kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan juga. Lanjut. Yang ketiga, rekonstruksi. Kalau rekonstruksi mungkin kita kebayangnya tuh pembangunan gitu ya. Itu benar. Di sini adalah kalau misalkan terjadinya konflik, mungkin kan nanti ada kerusakan fasilitas, misalnya kayak di Palestina kan kayak rumah sakit dibom gitu. Nah itu dikembalikannya dengan rekonstruksi, yaitu membangun kembali sarana atau prasarana atau kelembagaan juga di wilayah konflik. Kemudian bisa di next. Nah kalau di Indonesia contoh rekonstruksi itu kayak konflik GAM tadi, itu kan dia berlanjut lama. Kemudian di tahun 2004 ada bencana tsunami di Aceh. Di situ kan seperti digambar ya kondisinya seperti itu, rumah warga sudah menyatu dengan tanah. Nah dari situ di
diadakanlah rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali rumah-rumah warga sama rumah sakit dan segala macam. Untuk pelaksanaannya juga dia diatur di undang-undang yang sama kayak rehabilitasi tadi di pasal 39. Bisa di next. Kemudian ini udah beda ya, bukan termasuk pemulihan lagi. Dia tuh reintegrasi. Kalau reintegrasi dia ini secara menyeluruh. Jadi kalau misalkan tadi pemulihan itu terbagi menjadi 3, ya kan? Kalau reintegrasi itu dia udah dalam cakupan luasnya gitu. Bisa di next. Untuk contoh konfliknya itu di tahun 2016 kita pasti ingat banget ya, di situ kan baru muncul tuh ojek online. Pasti menuai kontroversi di mana ojek konvensional jadi merasa, aduh, gue dapet duit dari mana nih kalau banyak ojek online gitu kan. Nah, dari konflik tersebut akhirnya mereka itu berdamai dengan reintegrasi ini. Jadi mereka buat perjanjian damai. Jadi kalau misalkan ojek online itu mungkin dia mangkalnya di mana, kalau yang konvensional di mana. Jadi nggak boleh saling bertabrakan gitu. Untuk proses tahapan pelaksanaannya, pertama ada identifikasi masalahnya, kemudian dievaluasi, lalu perencanaan mengatasi masalahnya, lalu ada pelatihan dan dukungan sosial. Next. Nah, terakhir nih, transformasi sosial. Dia ini berhubungan dengan perubahan yang ada di masyarakat. Yaitu terjadi karena konflik kan suka mengungkap sebuah ketidakadilan, ketidaksetaraan gitu. Itu membuat masyarakat jadi berubah struktur sosial yang ada gitu menjadi lebih baik. Contoh transformasi sosial itu ada revolusi industri, di mana penggunaan teknologi itu kan mulai meningkat saat itu, dan dia akhirnya dipakai di pabrik. Bisa di next. Nah, sekarang sebelum aku masuk ke kuis, apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Insya Allah udah paham semua, cukup paham. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis. Langsung dibuka aja, bisa? Ada remetnya nggak, Bu? Nggak ada sih. Aku tuh remet apa? Takut deh. Ya, boleh langsung bisa. Upaya pemulihan psikologi. Nah, jadi seperti yang sudah kalian lihat, di sini ada 5 kotak ya. Jadi isinya ini ada 5 pertanyaan. Nah, untuk Survei membuktikan. bernilai 1. Untuk yang menjawab nanti sistemnya volunteer. Jadi siapa aja yang mau jawab langsung angkat tangannya aja ya. Oke. Tapi sebelum dimulai, ibu mau nanti setelah kita pilih kotak mana yang untuk dibuka, kita bilang mantra dulu ya. Mantranya adalah pim pim pom gitu ya. Iya. Upin ya, Bu. Jadi kan kalian suka Upin Ipin. Hadiahnya sapinya Raju ya. Ayam goreng, Bu. Hadiahnya Opet. Sekarang kita mulai ya. Kira-kira kita mau buka kotak nomor berapa nih? 2. Mau buat yang nomor 2 atau kantong saya? Nomor 2 ya. Ayo kita sebut mantranya. Pim pim pom. Bagaimana rekonsiliasi dapat membantu membangun kembali hubungan yang rusak akibat konflik? Yuk, saya dulu. Keren banget. Ayo langsung aja jawab. Jawabannya dengan merumuskan pihak yang berkonflik melalui perundingan, pemberian ganti rugi atau pemaafan. Nah, sehingga tercipta kembali keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Betul sekali. Karena ibu baru gajian juga ya. Ibu tadi punya bagian itu ada menjawab. Lumayan ya gajiannya. Ada kursi sana. Lanjut ya. Ayo kita pilih kotak nomor berapa? 3.
Bagaimana rekonstruksi sarana dan prasarana dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat pasca konflik? Yuk, saya mulai. Oke, silakan. Dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak, masyarakat dapat kembali mengakses layanan publik, pendidikan, dan kesehatan yang penting untuk memulihkan kesejahteraan dan stabilitas sosial. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat kita. Yeay, Kesa dapat hadiah. Hadiah saya itu. Hadiah saya. Berdua ya. Lanjut. Sampai Acil. Oke, nomornya udah Oke, mengapa transformasi sosial dapat terjadi pasca konflik? Saya, Bu. Menurut saya ya Bu, kenapa transformasi sosial dapat terjadi pasca konflik? Karena konflik tersebut tuh sering menunjukkan ketidakadilan dan terus menerus Bu. Jadi nggak baik Bu. Jadi dampaknya ke masyarakat juga harus memilih atau memperbaiki sistem-sistem yang ada di masyarakat Bu. Keren banget jawabannya Una. Silakan Una, hadiahnya. Lanjut nomor berapa? 3. Oke, nomor 3 ya. Sebelum namanya Bimo. Apa perbedaan antara rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pemulihan pasca konflik? Boleh Ridho langsung. Rehabilitasi fokus pada pemulihan kondisi psikologi, sosial, dan ekonomi masyarakat, sementara rekonstruksi lebih menitik beratkan pada pembangunan kembali infrastruktur fisik yang rusak. Keren dong. Saya mau di sana, Bu. Terima kasih, Ridho sudah menjawab. Ridho dapat hadiah kosong. Periksa. Oke, Tentang pramuka. Apa? Iya, nomor berapa? Ayo kita sebut mantranya. Bimo. Bagaimana peran lembaga adat atau peranata sosial dalam proses rekonsiliasi pasca konflik? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi itu lembaga adat atau peranata sosial memiliki peran penting dalam proses rekonsiliasi karena mereka memahami konteks lokal, memiliki otoritas di mata masyarakat dan dapat mediasi dengan cara yang lebih diterima oleh semua pihak yang terlibat, Bu. Itu jawabannya dari mana? Jawabannya dari mana? Kan aku nyimak tulisan. Aku dapat. Makasih, Bu. Terima kasih semuanya. Bisa diam aja. Kuisnya. Oke, jadi karena sesi pemaparan materi dan juga kuis sudah selesai, Ibu mau kasih penguatan materi lagi. Hari ini kita belajar tentang upaya pemulihan pasca konflik, di mana itu tuh terdiri dari pemulihan, terus ada reintegrasi juga, sama terakhir itu ada transformasi sosial. Nah, untuk yang pemulihan itu terdiri dari rekonsiliasi, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Oke, setelah pembelajaran selesai, bagaimana pembelajaran hari ini? Sekali, Ibu. Alhamdulillah, kalau seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, kita ucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membaca doa. Membaca doa dimulai. Amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya di pertemuan minggu depan, Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan ya. Jadi nanti Ibu akan kasih detail tugasnya ke ketua kelas di WhatsApp. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah, Ibu. Dadah, Cepi.